Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Setiap tindakan yang kita kerjakan adalah tanaman di masa depan, seperti sebatang tanaman yang akan terus tumbuh, berkembang, dan memberikan hasil atau buah. Dan setiap apa yang kita kerjakan bukanlah sebuah hal yang sia-sia atau tanpa tujuan, tetapi karena niat yang kuat yang lahir dari hati untuk sebuah harapan. Dan pikiranmu harus memperindah obsesi itu dengan keyakinan, sehingga semangat yang menggebu akan lahir dan mengiringi setiap tindakanmu. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Terkadang waktu yang kita anggap salah akan menjadi sebuah kesempatan yang paling sempurna. Pekerjaan sebagai seorang petani dapat berjalan bersama dengan usaha di bidang peternakan, seperti ternak kambing, kuda, kerbau, sapi, dan lain-lain. Limbah dari pertanian dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan limbah dari peternakan dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Seperti kita ketahui bahwa pupuk kandang mempunyai unsur hara alami yang dapat mensuburkan tanaman. Secara umum, kotoran sapi mempunyai unsur hara, nitrogen, kalium, kalsium, dan fosfor dalam jumlah yang rendah. Selain itu, pupuk kandang atau kotoran sapi juga mempunyai kandungan biji-bijian dari gulma, bakteri saprolitik pembawa penyakit, dan parasit mikroorganisme yang dapat membahayakan tanaman. Oleh karena itu, kita perlu melakukan proses fermentasi terhadap pupuk kandang atau kotoran sapi tersebut untuk terjadinya penguapan dan membunuh bakteri, jamur, dan parasit. Apa yang sudah ada harus kita manfaatkan secara maksimal. Peternak memberikan makan untuk hewan ternaknya setiap hari, dan hewan ternak membuang kotoran setiap saat. Tetapi walaupun itu kotoran tetap masih bisa kita manfaatkan. Hari ini saya akan mengedukasi cara yang mudah untuk memfermentasi pupuk kandang. Tujuan dari fermentasi adalah yang pertama, untuk meningkatkan kandungan unsur hara NPK yang ada di pupuk kandang, dan yang kedua, menetralisir pupuk kandang dari bakteri, jamur, dan parasit untuk memperbaiki sifat dan biologi tanah. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah: 1. Kotoran dari sapi yang sudah terurai secara alami, bukan kotoran sapi yang masih baru dan berwarna kuning. 2. Air kelapa. Air kelapa mempunyai kandungan unsur hara, nitrogen, kalium, kalsium, fosfor, dan mangan yang dapat meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Tetapi air kelapa tidak dapat digunakan secara langsung karena air kelapa harus dirombak atau didekomposisikan terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk tanaman. Yang ketiga, susu bubuk. Teman-teman bisa bebas memilih susu bubuk ya, seperti ini. Susu bubuk. Seperti kita ketahui bahwa susu mempunyai kandungan kalsium yang tinggi. Harapannya adalah ketika susu dijadikan bahan dasar untuk fermentasi pupuk kandang, jadi hasil dari fermentasi pupuk kandang itu mempunyai kandungan kalsium yang tinggi juga. Yang keempat, tetes tebu atau molase. Tetes tebu adalah sisa dari pengkristalan gula pasir yang mempunyai kandungan senyawa nitrogen dan kandungan gula yang cukup tinggi. Jadi menambahkan tetes tebu pada proses fermentasi ini sangat penting karena tetes tebu mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi untuk kelangsungan hidup mikroorganisme. Yang kelima, air cucian beras. Air cucian beras mengandung 90% karbohidrat dalam bentuk pati yang penting untuk hormon auksin, alanin, dan giberelin. Kemudian air cucian beras juga mengandung vitamin B1, vitamin K, protein, besi, kalsium, fosfor, nitrogen, dan boron.
Yang keenam, larutan efektif mikroorganisme atau EM4 merupakan larutan efektif yang mempunyai banyak kandungan mikroorganisme yang mudah dan siap pakai. Setelah semua bahan sudah kita persiapkan, langkah berikutnya adalah pencampuran semua bahan. Dan kita hari ini mau buat adonan sekitar 180 liter air. Untuk air kelapanya kita pakai 20 liter. Kita masukkan ke sini, bro. Kemudian yang kedua, air cucian berasnya juga 20 liter. Yang ketiga, susu bubuknya, bro, kita pakai 700 gram. Kita larutkan dulu, bro, ya. Yang ketiga, tetes tebu atau molasenya kita pakai 3 botol atau sekitar 4,5 liter. Ya, bisa langsung, bro. Kemudian yang terakhir, larutan mikroorganismenya EM4 kita pakai 2 liter. Ya, oke, bro. Kita campurkan. Ya. Ya, kemudian kita penuhi sampai 180 liter air. Ya, satu drum ini, bro. Kita campur dengan air. Ya. Oke, bro, adonan sudah siap ya, pakai sistem sanyo. Air sudah mengalir dan kita siramkan ke pupuk kandang. Kita buat dasarannya dulu, bro. Ya. Ya. Usahakan setiap tersiram dengan air. Ya, terus.
Warnanya khas banget bro ya, coklat. Warna dari tetes tebu dan EM4-nya. Wis ngetan lagi sih, main kepenak oleh megawe. Ya, seperti itu maksudnya. Ya kok teles ayo ora apa-apa Gun, nang apa sih? Wis tak sending ngetan maning. Oke bro, sudah selesai ya. Kita habiskan dengan perataan seperti ini ya. Intinya semakin banyak adonan yang kita buat, semakin lembab, malah semakin bagus proses fermentasinya. Setelah semua tersiramkan bro, langkah terakhir adalah penutupan. Dan prinsip dari fermentasi adalah kedap udara. Jadi kita harus menutup benar-benar rapat bro. Tutup bro. Ya, kita tutup seperti ini bro. Setelah semua tertutup seperti ini, benar-benar kedap udara, setiap 3 hari sekali kita buka, kita aduk lagi dan tutup kembali seperti ini.